Oke, halo semuanya. Kami sekarang dari kelompok 3 akan mereview jurnal temanya itu dividen yang ditulis oleh Wahyudi 2019. Next. Oke, anggota kelompok kami yang pertama ada Amanda, saya sendiri Ansel, yang Arvin, Viola, dan Jesslyn. Next. Dan ini poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu pendahuluan. Pasar modal menyediakan wadah atau instrumen keuangan jangka panjang seperti ekuitas dan utang di mana investor mengharapkan pengembalian investasi dalam bentuk dividen atau capital gain. Meskipun komponen yield-nya lebih kecil dari capital gain, tetapi rata-rata para investor itu lebih menyukai sebab dividen yield itu bersifat pasti. Next. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Next. Dividen itu merupakan laba yang dibagi perusahaan kepada pemegang saham. Dividen itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kepastian aset terjamin yang menjadi jaminan untuk untuk melaksanakan pembayaran dividen besar dari perusahaan. Next. Yang kedua itu dividen juga dipengaruhi oleh pertumbuhan aset tinggi. Ini dapat menurunkan dividen karena semakin banyaknya laba yang disimpan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu likuiditas. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kebutuhan kas mendadak. Selanjutnya, dividen dipengaruhi juga oleh leverage dan profitabilitas. Leverage tinggi cenderung menurunkan dividen karena utang meningkat, sedangkan profitabilitas tinggi meningkatkan laba dan besarnya dividen yang dibagikan. Selanjutnya, Oke, next. Hipotesis. Next. Nah, poin pertama itu apa hubungannya aset yang dijaminkan dengan kebijakan dividen? Aset yang dijaminkan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Sebab jika jika kita mempunyai suatu alat aset, maka para kreditor maupun investor jauh lebih percaya. Sebab jika soalnya dengan kreditor, kreditor lebih percaya dan lebih mau menawarkan kita syarat pinjaman yang lebih baik. Dan sedangkan kepada investor, investor akan jauh lebih percaya ketika kita mempunyai aset yang besar, sebab mereka seperti melihat perusahaannya itu layak untuk diinvestasikan. Next. Nah, yang kedua itu hubungan aset bersih dengan dividen. Pertumbuhan perusahaan menurunkan pembayaran dividen karena perusahaan lebih memilih menggunakan laba untuk mendanai investasi internal. Nah, terkadang itu kalau kita punya dana yang lebih, belum tentu itu akan semua dibagikan kepada dividen. Mungkin saja perusahaan berpikir hal lain, misalnya itu seperti dia ingin mengembangkan sesuatu di internal dalam perusahaannya, sehingga juga se- dapat menguntungkan para para investor. Next. Yang ketiga, hubungan likuiditas dengan kebijakan dividen. Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan likuiditas yang lebih tinggi akan meningkatkan pembayaran dividen yang lebih tinggi. Contohnya ketika perusahaan memiliki banyak keuntungan, apalagi perusahaan yang memiliki banyak liquid, asetnya itu liquid, itu berarti menandakan perusahaannya itu berjalan dengan baik. Sebab jika mereka lebih banyak utangnya, itu berarti perusahaan tidak berjalan dengan baik dan itu mencerminkan suatu perusahaan yang buruk. Next. Hubungan leverage dengan kebijakan dividen. Semakin tinggi leverage, semakin kecil peluang pembagian dividen karena laba difokuskan untuk membayar utang. Eh, Ketika perusahaan itu lebih banyak dividen, maka satu, pengentasan arus kas. Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki kewajiban untuk membayar utang juga akan semakin lebih tinggi. Yang kedua, prioritas utang. Kalau dia punya leverage semakin tinggi, maka untuk membayar dividen kepada investor itu akan semakin menurun, sebab dia harus lebih memprioritaskan utangnya terlebih dahulu. Next. Hubungan profitabilitas dengan dividen. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin tinggi labanya, maka semakin besar potensi pembagian dividen. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian.
Oke, jadi metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian causal comparative research, yang dimana fakta atau kejadian diidentifikasikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau dependent variable dan variabel yang mempengaruhi atau independent variable. Jadi metode penelitian kali ini tuh menggunakan eh, jenis metode empiris, model empiris dengan rumus DPR sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali kolas tambah beta 2 growth tambah beta 3 DR tambah beta 4 DER tambah beta 5 ROA tambah error term. Jadi keterangannya itu B0 itu sebagai konstanta atau intercept yang merupakan nilai variabel dependen ketika semua variabel independen bernilai 0. Jadi terus beta 1, beta 2, dan beta 3 itu sama dengan koefisien regresi yang berfungsi sebagai pengukur hubungan antara variabel independen, yaitu seperti kolas, growth, CR, dan variabel dependen, yaitu DPR. Yang pertama itu variabel dependen. Jadi DPR itu atau dividend per share itu menggunakan rumus dividend payment ratio menggunakan rumus dividend per share atau DPS per earning per share atau EPS. Jadi gunanya ini untuk perusahaan bisa menentukan pembagian dividen dengan lebih baik. Lalu kita membahas variabel independen yaitu colas atau collateralizable asset dengan rumus total aset tetap per total aset. Jadi colas ini adalah jumlah aset yang dapat dijaminkan oleh perusahaan kepada kreditor. Selanjutnya itu ada growth in net assets. Jadi ini rumusnya total aset tahun kedua dikurang total aset tahun pertama per total aset tahun pertama. Jadi ini dia merupakan peningkatan total nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Ini menggunakan total aset bersih. Selanjutnya itu ada current ratio. Jadi current ratio itu rumusnya current asset per current liabilitas. Jadi rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada DER dengan rumus total hutang per total ekuitas. Jadi debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas yang menunjukkan kemampuan ekuitas perusahaan untuk melunasi semua utangnya. Lalu ada ROA atau return on asset dengan rumus net income per total assets yang merupakan menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Oke, next. Oke, lanjut di bab 5 tentang hasil dan pembahasan. Oke, ini yang tabel pertama ini tentang pemenuhan syarat asumsi dalam analisis regresi. Ini bertujuan memastikan data memenuhi syarat statistik sebelum analisis regresi dilakukan. Terus next. Terus ini ada tabel 2 tentang hasil analisis regresi berganda. Ini tujuannya itu untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap DPR. Next. Terus ini ada 5 hasil pengujian parsial untuk masing-masing variabel bebas. Yang pertama ada di collateralizable asset. Itu yang dimana tidak ada pengaruh signifikan terhadap dividen karena utang obligasi di Indonesia rendah. Sehingga konflik antara pemegang saham dan obligasi minim. Terus yang kedua ada growth in net asset. Itu perusahaan dengan pertumbuhan aset tinggi cenderung membagikan dividen lebih kecil karena dana dialihkan untuk ekspansi bisnis. Yang ketiga itu ada liquidity. Itu likuiditas tinggi justru mengurangi dividen karena perusahaan kurang efektif mengelola modal kerja. Contohnya kayak stok atau piutang yang menumpuk. Terus yang keempat ada leverage. Itu utang tinggi membuat perusahaan membagikan dividen lebih kecil karena prioritasnya adalah membayar kewajiban utang. Terus yang terakhir ada profitability, itu laba yang tidak memengaruhi dividen secara signifikan karena perusahaan mungkin membagi dividen dalam jumlah tetap terlepas dari naik turunnya laba. Baik, untuk kesimpulannya, pertumbuhan aset, likuiditas, dan leverage itu menekan dividen, jadi menurunkan pembagian dividen. Maka dari itu, profitabilitas dan aset jaminan tak signifikan adalah salah satu faktor internal penting bagi keputusan manajemen dan investor.
karena manajemen dan investor itu merupakan penentuan terakhir kebijakannya dividen. Cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.